warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cynthia Pusparini. Pada video kali ini kita membahas tentang manajemen aktif kala 3. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan silahkan ajukan pertanyaan serta saran Anda di kolom komentar. Saksikan, jangan lupa belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Definisi manajemen aktif kala 3 adalah penata laksanaan secara aktif pada kala 3 atau pengeluaran aktif plasenta untuk membantu menghindarkan terjadinya perdarahan pasca persalinan. Selanjutnya, tujuan penata laksanaan aktif kala 3 adalah: yang pertama, menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif. Yang kedua, membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Adapun keuntungan manajemen aktif kala 3, yang pertama, memperpendek waktu persalinan kala 3. Yang kedua, mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya atonia uteri dan retensio plasenta. D. Manajemen aktif kala 3 terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama yaitu pemberian oksitosin sebanyak 10 unit. Yang kedua, melakukan penegangan tali pusat terkendali dengan dorsokranial. Dan yang ketiga, pemijatan masase fundus uteri selama 15 detik dan memutar sesuai arah jarum jam. Berikut adalah praktik pelaksanaan manajemen aktif kala 3. Assalamualaikum Ibu Diara. Di sini saya akan melakukan manajemen aktif kala 3 yang di dalamnya kita akan melakukan inisiasi menyusui. Ya, Ibu, ini bayi Ibu sudah lahir ya Ibu. Oke, selamat Ibu. Kita keringkan seluruh tubuh bayi kecuali bagian tangan, bayi. Dari kepala sambil kita melakukan rangsangan taktil punggung, tubuh bayi hingga ke kaki, kecuali tangan bayi. Biarkan cairan amnion tetap berada di tangan bayi. Lalu setelah itu kita dapat melakukan mengganti handuk. Kita ganti handuk basah dengan handuk yang kering. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan janin kedua, melakukan palpasi pemeriksaan janin kedua sebelum dilakukannya suntik oksitosin. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan suntik perangsang kontraksi ya Bu ya. Tahan sedikit ya Ibu kalau sakit Ibu.
Kita suntikkan di sepertiga paha bagian luar. Oke, itu tanpa menggunakan kapas alkohol ya, tanpa menggunakan kapas alkohol. Sambil menunggu reaksi dari oksitosin terhadap kontraksi rahim, kita akan melakukan jepit potong tali pusat. Oke, tali pusat, klem tali pusat yang pertama 5 cm dari perut bayi kita tahan, lalu kita urut ke arah bayi 2 cm, kita klem, lalu kita klem kedua, urut kembali dari klem pertama ke arah ibu 2 cm. Setelah itu kita potong tali pusat dengan melindungi perut bayi. Kita melindungi perut bayi, kita potong tali pusat. Setelah dilakukan pemotongan, kita lakukan pengikatan tali pusat dengan benang yang sudah disiapkan. Oke, satu arah dibalik kembali, diikat kembali kencang hingga telunjuk bertemu dengan telunjuk. Lalu sebaliknya di ikatan kedua pun demikian ya, diikat sehingga telunjuk bertemu dengan telunjuk. Oke, setelah itu kita letakkan bayi di atas perut ibu. Cara tengkurap, biarkan kulit bertemu dengan kulit. Dekatkan tangan bayi. Tangan bayi memiliki cairan amnion yang aromanya akan menyerupai air susu ibu, sehingga akan menstimulasi bayi untuk mencari puting susu. Oke. Lalu ibu mendekap bayi sambil menjaga agar bayi tidak terjatuh ya, dan dihangatkan. Hangatkan tubuh bayi, bisa menggunakan selimut atau menggunakan handuk. Lalu lindungi kepala bayi untuk mencegah kehilangan panas pada bayi. Oke, berikut adalah inisiasi menyusui. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan penata laksanaan hala 3 selanjutnya. Setelah tadi kita lakukan suntik oksitosin, oke, kita lihat tanda-tanda pelepasan plasenta. Tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu adanya tali pusat yang memanjang, bentuk uterus menjadi lebih globular karena dia sudah berkumpul atau mengalami pelepasan plasenta. Lalu terdapat semburan darah secara tiba-tiba karena penahanan dari plasenta. Darah akhirnya menyusuri ke tepi bagian plasenta sehingga darah menyembur. Jika setelah 30 menit tidak terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta, maka dilanjutkan dengan manual plasenta. Lalu setelah itu kita dekatkan, jika makin memanjang sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta, pastikan tangan kita berada di fundus uteri. Tinggi fundus uteri saat bayi sudah lahir adalah setinggi pusat. Jika sudah terdapat tanda-tanda pelepasan, dia akan turun ke bawah makin mendekati 2 jari di bawah pusat. Kita melakukan pendekatan klem, didekatkan 5-10 di dekat vulva. Lalu selanjutnya tangan kiri kita melakukan dorsokranial. Dorsokranial yaitu tekanan ringan ke arah dorsal ibu, dan kranial ke arah kepala, bagian kepala ibu. Jadi dia ke arah dalam, ke arah dorso, dan ke arah atas. Lakukan dorsokranial hingga
tali pusat terlepas. Sembari melakukan penahanan atau dorsal kranial, kita lakukan penegangan tali pusat. Jika tali pusat perlahan bertambah panjang, kita dekatkan 5-10 cm, lalu dilanjutkan lagi dorsal kranial. Ini yang dinamakan penegangan tali pusat terkendali. Ingat, tetap lakukan penegangan secara terkontrol sehingga tidak terjadi penarikan secara adekuat karena bisa membahayakan atau menyebabkan putusnya tali pusat di plasenta yang akan menyebabkan perdarahan. Lanjutkan dorsal kranial. Sampai akhirnya plasenta berada tepat di jalan lahir. Setelah plasenta dirasa sudah berada di jalan lahir, maka kita akan melakukan gerakan menyesuaikan jalan lahir, yaitu gerakan ke arah bawah dan gerakan ke arah Atas. Oke, setelah plasenta sudah ada di vulva ibu, sudah ada di jalan lahir, maka sambut plasenta, lalu kita lakukan putaran searah jarum jam secara perlahan-lahan. Secara perlahan-lahan kita lakukan putaran hingga bagian plasenta, hingga selaput plasenta terlepas dari jalan lahir. Setelah itu, setelah kita letakkan plasenta di tempatnya, kita lakukan massase selama 15 detik. Lakukan massase selama 15 detik merupakan bagian ketiga dari langkah manajemen aktif kala 3. Kita lakukan. Oke. Berputar sambil kita melakukan evaluasi perdarahan. Kita lakukan selama 15 detik. Jika menghitung boleh ya, karena perhitungan biasanya ketukan itu satu ketukan 1 detik ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 15. Setelah 15 kita evaluasi bagaimana keadaan uterus. Jika sedikit keras, oke, kita lalu lanjutkan ke pemeriksaan plasenta. Oke, pada pemeriksaan plasenta, kelengkapan pemeriksaan plasenta, kita bisa lihat kelengkapan plasenta. Jika terdapat perdarahan aktif pada plasenta, berarti memungkinkan bagian kotyledonia ada yang tertinggal pada rahim. Namun jika ternyata kita DEP dan perdarahan itu hilang, kemungkinan itu tidak terlepas ya. Kita juga lakukan penyatuan selaput. Jika selaput bertemu, berarti selaput plasenta tidak ada yang tertinggal pada rahim. Ketebalannya, bagian kotyledonia sampai dengan panjangnya kita lihat secara sekilas ya. Kurang lebih 50 cm untuk panjang tali pusat. Oke, setelah itu kita letakkan pada tempatnya. Oke, demikian adalah manajemen aktif kala 3, dilanjutkan dengan inisiasi menyusui dini. Yang terpenting adalah manajemen kala 3 adalah langkah yang pertama penyuntikan oksitosin, yang selanjutnya adalah penegangan tali pusat terkendali, dan yang ketiga adalah massase fundus-fundus. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan penata laksanaan kala 3. Terima kasih atas kerjasamanya, selamat atas kelahiran bayinya. Nanti akan dilanjutkan dengan penata laksanaan kala 4.
Baik, itu tadi kita sudah jelaskan, sudah juga memberikan video tentang bagaimana cara melakukan manajemen aktif skala 3. Silakan diulang-ulang agar kamu bisa lebih memahami bagaimana cara melakukan manajemen aktif skala 3. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.